Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran teori bilangan dengan materi FPB. Dan subbab yang akan saya jelaskan itu cara mencari FPB dengan teorema dasar dan algoritma Euklidian. Oke. Sebelum memulai, saya ingin mengingatkan kepada teman-teman untuk tetap mematuhi peraturan pemerintah nomor 21 tahun 2020 tentang pembatasan sosial berskala besar dalam rangka percepatan penanganan coronavirus disease atau COVID-19 yang sedang marak saat ini ya. Tetap menerapkan 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Lebih baik tetap di rumah dan tetap menjaga kesehatan. Baik, dalam video ini pokok bahasannya yang pertama itu adalah cara mencari FPB dengan teorema dasar dan cara mencari FPB menggunakan algoritma Euklidian. Sebelum itu, kita harus tahu konsep FPB itu sendiri. Ya. Apa sih itu FPB? Misalkan A dan B merupakan bilangan bulat yang tidak nol. Maka pembagi bersama terbesar atau greatest common divisor dari A dan B adalah bilangan bulat terbesar D, yang kita sebut dengan D sedemikian sehingga A itu akan habis dibagi dengan D dan B akan habis dibagi dengan D. Lalu bila A habis dibagi dengan C dan B habis dibagi dengan C, maka nilai D lebih besar daripada nilai C. Ini konsepnya. Nah, FPB sendiri kalau dalam teori bilangan itu dapat dinotasikan sebagai berikut ya. FPB dalam kurung A, B sama dengan D. Ini notasi umumnya. Lanjut ke cara mencari FPB dengan teorema dasar. Bagaimana cara mencari FPB dengan teorema dasar? Misalkan M dan N merupakan bilangan bulat dengan syarat bahwa N itu lebih dari 0. Sedemikian sehingga didapatkan rumus bahwa M sama dengan N dikali Q ditambah dengan R dengan syarat R itu lebih dari sama dengan 0 dan R itu kurang dari N. Maka kita akan mendapatkan bahwa FPB dari M dan N adalah sama dengan FPB dari N dan R. Kita masuk ke contohnya supaya lebih mengerti. Berapakah FPB dari 60 dan 18? Dari sini kita berdasarkan bentuk yang ini, kita udah bisa tahu yang mana M, yang mana N. M-nya adalah 60 dan N-nya adalah 18. Nah, setelah itu kalau kita udah mengetahui yang mana M, yang mana N, kita bisa langsung masukkan ke rumusnya. Jadi, M atau 60 sama dengan N 18 dikali Q. Q-nya ini kita dapat dari N dikali berapa yang mendekati M. Maka kita dapat 3, lalu sisanya ada 12. Itu disebutnya R. Nah, berdasarkan ini, kita udah bisa lihat bahwa FPB 60 dan 18 sama dengan FPB 18 dan 12, yaitu adalah 6. Karena di sini berdasarkan urutannya sudah kelihatan kan? Ini N-nya 18, dan R-nya kita dapat dari sisanya ini. Mudah ya? Cukup mudah. Cara mencari FPB-nya ini bisa menggunakan diagram pohon atau pemfaktoran. Tapi kalau misalnya menggunakan diagram pohon, itu sedikit rumit ya. Kalau tidak teliti bisa ada yang salah, bisa jadi bilangan prima yang tidak diduga. Terus gimana cara mencari FPB dengan cara yang lebih efektif, yaitu menggunakan algoritma Euklidian. Nah, apa sih algoritma ini?
Jadi algoritma ini ditemukan oleh Euclid, yaitu seorang matematikawan Yunani yang menuliskan algoritmanya dalam buku berjudul Elements. Kenapa dibuat? Yaitu dengan menggunakan algoritma untuk kita dapat mencari FPB dari dua buah bilangan bulat yang non-negatif, menurut beliau. Lalu bagaimana algoritma Euclidean ini? Misal, M dan N adalah bilangan bulat tak negatif dengan nilai M lebih besar sama dengan dari N. Lalu, misalkan bahwa R0 sama dengan M dan R1 sama dengan N. Nah, ini maka kita akan mendapatkan sebuah operasi pembagian berulang sebagai berikut. R0 sama dengan R1 dikali Q1 ditambah R2 dan seterusnya ya. Dan syarat-syaratnya sebagai berikut. Ini bentuk berulang. Jadi sampai ke bawah sehingga sisa terakhirnya ini 0. Nah, jadi FPB dari M dan N adalah sisa terakhir yang tidak 0 dari urutan pembagian tersebut, atau dapat dikatakan bahwa FPB dari M dan N adalah Rn yang ada di sini. Untuk lebih jelasnya, kita masuk ke contoh soalnya aja. Langsung contoh 1. Berapakah FPB dari 82 dan 12? Nah, di sini kita pakai algoritma Euclideannya, kita gunakan M dan N-nya lagi. Syarat M lebih dari N terpenuhi, maka M-nya itu adalah 82 dan N-nya adalah 12. Lalu kita substitusikan ke rumus yang tadi, maka didapat 82 seperti ini ya. 12-nya R1-nya kita pindah ke sini, lalu didapat lagi R2-nya dipindah dan seterusnya. Nah, ini karena sisa pembagian terakhir sebelum 0 adalah 2, maka FPB-nya adalah 2. Sisa pembagian terakhir sebelum 0-nya itu ini ya. Lalu lanjut ke contoh yang kedua. Berapakah FPB dari 312 dan 70? Cara mencarinya masih sama, kita tentukan dulu melalui syarat M dan N-nya. M-nya 312 dan N-nya 70. Lalu kita substitusikan ke rumusnya lagi, maka akan didapat hasil pembagian berulang sebagai berikut. Dan karena sisa pembagian terakhir sebelum 0 adalah 2, maka FPB dari 312 dan 70 adalah 2. Cukup mudah untuk dipahami ya. Namun biasanya dalam latihan itu akan ditemukan beberapa modifikasi soal. Nah, bagaimana modifikasinya itu sebagai berikut. Misalnya kita latihan dulu ya. Di sini ada soal. Tentukan FPB dari 963 dan 657. Lalu tentukan X dan Y yang memenuhi 963X ditambah 657Y sama dengan FPB dari 963 dan 657. Nah, ini bagaimana cara menyelesaikannya? Kalau bertemu dengan soal yang seperti ini, nggak perlu panik. Kita selesaikan yang mudah dulu. Di sini kita disuruh menentukan FPB-nya.
Maka untuk mencarinya dengan cara yang efektif, kita menggunakan algoritma Euklidian. Nah, seperti yang tadi, cara mencarinya masih sama, tidak rumit, dan ditemukan sisa pembagian terakhir sebelum nolnya adalah 9, maka FPB-nya adalah 9. Lalu bagaimana cara kita menentukan X dan Y-nya? Nah, pertama-tama kita udah mengetahui fungsi ini ya, persamaan ini sama dengan FPB. Nah, ini FPB-nya tadi kita ubah karena sudah ketemu tadi kan. Berdasarkan yang kita cari menggunakan algoritma Euklidian tadi, kita dapat kalau FPB-nya 9. Maka di sini kita ubah jadi 9. 9 itu dapat kita uraikan. 9 itu berapa? Kita dapat lihat di sini nih. 9 itu 45 dikurang 36 dikali 1. Maka kita ubah di sini. Lalu di sini ada yang bisa kita kembangkan lagi. Si 36 ini bisa kita ubah dari sini. 36 merupakan 306 dikurang 45 dikali 6. Nah, kalau ini kita kalikan saja langsung ya. Jadi 306, ada 6 306 dan ada 6 dari 45. Tapi di sini udah ada 45, jadi kalau kita satuin ada 7 45 dan 1 306 ya. Lalu maaf. Ini nggak bisa dikali yang ini ya. Ya lanjut, ini 45-nya kita ubah. Kita dapat dari sini 45-nya. Lalu lanjut. Ini cuma dioperasikan ya. Kita ubah 306 didapat dari sini. Didapat dari sini nih, dari yang paling awal. Biar angkanya kita nemu, karena kita harus menyelesaikan persamaan X dan Y ini, maka kita harus menggunakan yang awal supaya angkanya sama ya dengan persamaannya. Lanjut, hanya perlu dioperasikan. Maka dari sini aja udah kelihatan kan, bentuknya sudah mulai sama ya. Nah, maka X dan Y yang memenuhi 963X ditambah 657Y adalah negatif 15 dan 22. Baik, sebenarnya bentuk soal yang ada akan mirip-mirip seperti ini, kurang lebih, makanya harus banyak latihan aja supaya pemahamannya lebih dapat. Jangan lupa banyak latihan, karena menurut Aristoteles, latihan itu tidak hanya untuk menyempurnakan, tetapi juga untuk menjadikannya permanen. Ya, sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan, kesalahan. Tetap jaga kesehatan. Saya pamit. Terima kasih.